Faslun fil marfu'at. Pasal pembahasan tentang kata-kata yang dibaca rofa. Kata-kata yang dibaca rofa itu bisa isim, bisa juga fi'il mudhari kan? Ya, dia bisa dua-duanya. Karena itu saya bagi dua di situ. Bagian A, isim-isim yang marfu, isim-isim yang dibaca rofa. Marfu apa artinya? Dibaca rofa. Isim-isim yang marfu atau dibaca rofa. Isim-isim yang marfu ada 10. Ada 10. Namun yang paling sering muncul ada 7. Yang paling sering muncul ada 7. Karena itu di buku ini saya hanya sebutkan 7 saja. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il. Jadi fa'il ini salah satu jenis dari isim marfu. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah kata kerja aktif. Jadi dia harus isim. Perhatikan definisinya. Dia harus isim, tidak boleh fiil dan tidak boleh harf. Itu keharusannya. Kalau dia isim berarti tidak boleh fiil dan tidak boleh harf. Kemudian marfu dibaca rofa, tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Kemudian yang terletak setelah kata kerja aktif. Terletak setelah kata kerja aktif. Tahu kata kerja aktif ya? Kalau bahasa Indonesia yang misalnya memukul itu aktif. Kalau yang dipukul pasif. Paham ya? Jadi dia harus terletak setelah kata kerja aktif. Itu syarat yang ketiga. Sehingga kalau ada fa'il yang zahirnya fa'il atau nampaknya dia fa'il tapi terletak sebelum fi'il, sebelum kata kerja, maka dia tidak cocok jadi fa'il. Harus setelah kata kerja. Tidak boleh terletak sebelum kata kerja. Itu ada 3 syarat terkandung dalam definisi tersebut. Ya, fa'il harus isim, dalam artian tidak boleh harf, tidak boleh juga fi'il. Marfu tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Yang terletak setelah kata kerja aktif. Ya. Dengan kata lain tidak boleh mendahului kata kerja. Dan biasanya menunjukkan atas pelaku perbuatan. Biasanya menunjukkan atas pelaku perbuatan ya. Itu biasanya. Tapi kadang juga ada fa'il tidak menunjukkan pelaku perbuatan. Tidak menunjukkan pelaku perbuatan. Itu sebagian keadaan, sangat jarang. Misalnya nanti akan datang mata Zaidun misalnya. Zaid meninggal. Ya. Fa'ilnya kita katakan Zaid, tapi dia sebenarnya bukan pelaku. Bukan dia mematikan dirinya sendiri. Paham ya? Tapi Allah yang mematikannya. Itu termasuk fa'il juga, hanya dia bukan pelaku. Karena itu saya sebutkan di situ biasanya menunjukkan atas pelaku perbuatan. Baik. Kemudian ketentuan isim yang terletak sebagai pelaku atau fa'il. Jadi fa'il bahasa Indonesianya apa? Pelaku. Ya. Bahasa Indonesianya pelaku. Ketentuan isim yang terletak sebagai fa'il atau pelaku, yang pertama tidak boleh mendahului fi'il atau kata kerja. Nah, sebelumnya juga harus isim, kemudian harus rofa, marfu. Kemudian ditambah lagi 4 hal yang akan kita sebutkan. Yang ketiga, bagian A ini sudah masuk yang ketiga. Tidak boleh mendahului fi'il kata kerja. Kemudian bagian B, walaupun fa'il itu musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini akan datang contohnya. Walaupun fa'il pelakunya itu bentuk musanna 2 orang atau jama' lebih dari 2 orang, maka fi'ilnya kata kerjanya tetap mufrad. Atau tidak apa-apa saya sambil contohkan. Misalnya yadribu
Az-Zaidani. Ini apa? Isim apa ini? Mufrad atau musanna? Atau jamak? Hah? Musanna. Isim musanna. Dua orang Zaid memukul. Misalnya Amron memukul Amr. Jadi pelakunya siapa? Dua orang yang bernama Zaid memukul Amr. Perhatikan di situ failnya pelakunya isim musanna, tapi fiilnya tetap mufrad. Fiilnya tetap mufrad. Jadi tidak dimusannakan fiilnya, tidak dikatakan fiilnya adalah yadribani pakai alif isnain juga. Jadi tidak boleh kita katakan yadribani az-zaidani. Ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi tetap mufrad walaupun pelakunya dua orang musanna, maka fiilnya tetap mufrad. Fiilnya tetap mufrad. Tidak dimusannakan juga dikasih alif isnain. Paham ya? Tetap mufrad. Begitu pula kalau jamak misalnya zaiduna. Di sini tetap mufrad. Tidak boleh ditambahkan waw jamaah yadribuna. Paham ya? Baik, itu yang keberapa? Kedua. Bisa kita bilang keempat karena di definisi tadi sudah ada dua, terkandung dua syarat, yaitu isim dan rofa. Harus isim dan harus marfu. Kemudian yang bagian C, kalau pelakunya perempuan, maka biasanya pada fiilnya ada tasukun di akhirnya. Hal itu terjadi kalau fiilnya adalah fiil madhi. Paham? Jadi kalau pelakunya perempuan, maka pada kata kerjanya, pada fiilnya ada tasukun di akhirnya. Misalnya koma hindun. Hindun laki-laki atau perempuan? Ya, hindun berdiri. Ketika pelakunya adalah perempuan, maka harus kita tambah tasukun di akhirnya. Ini kalau fiilnya fiil madhi. Kalau fiil mudhari misalnya yakumu hindun. Karena perempuan pelakunya, hindun berdiri, maka di awalnya dipakai ta. Di awalnya dipakai ta, bukan di akhirnya dia, tapi di awalnya. Bisa dipahami? Ya. Lihat di situ, kalau pelakunya perempuan, maka biasanya pada fiilnya ada tasukun di akhirnya. Hal itu terjadi kalau fiilnya adalah fiil madhi. Namun jika fiilnya adalah mudhari, maka ada ta berharokat fathah atau dhamma di awalnya. Kalau fiil mudhari, maka ta-nya berharokat. Hanya posisinya bukan di akhir, tapi di awal. Apakah itu harokatnya fathah atau dhamma? Baik. Bagian D, asal susunan jumlah fi'liyah yang mutaaddi. Sudah pernah lewat ya? Antara apa? Mutaaddi dan lazim, apa perbedaannya? Kalau mutaaddi butuh objek. Kalau lazim tidak butuh objek. Ya. Atau butuh objek dengan perantara. Kalau susunan jumlah fi'liyah yang mutaaddi, yang butuh objek, maka susunannya dalam bahasa Arab adalah kata kerja, pelaku, kemudian objek. Nah, ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasanya apa dulu? Pelaku dulu, subjeknya dulu kan. Kemudian predikat, kata kerja, kemudian apa? Objeknya. Paham ya? Nah, kalau bahasa Arab tidak. Predikatnya dulu yang duluan, kata kerjanya yang duluan, kemudian setelah itu subjeknya. Jelas ya? Kalau dia fi'il lazim, tidak ada objeknya, antum hilangkan saja objeknya. Berarti susunannya apa? Kata kerja dan pelaku. Kata kerja, kemudian setelah itu pelaku. Nah, itu susunan jumlah fi'liyah yang mutaaddi ataupun lazim. Contoh fa'il yang terpenuhi ketentuan di atas. Perhatikan, itu contohnya banyak. Qala Zaidun. Qala Zaidun. Qala apa artinya? Berkata. Kata kerja ya. Zaid berkata. Jadi dahulukan apanya?
kata kerjanya. Kemudian setelah itu objeknya apa? Pelakunya, subjeknya. Nah, hanya saja kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, kita pakai kaidah bahasa kita. Jangan terjemah qala Zaidun apa? Berkata Zaid, walaupun mungkin masih nyambung di sini. Kalau misalnya doroba Zaidun, doroba memukul. Zaid nama orang, memukul Zaid. Nggak bagus didengar dalam bahasa Indonesia. Harus diterjemah apa? Zaid dulu, Zaid memukul. Paham ya? Baik. Qala Zaidun, Zaid berkata. Nah, perhatikan, lihat terpenuhi ketentuannya atau tidak. Zaid isim, isim apa tandanya? Tanwin. Kemudian rofa atau nasab atau jer? Rofa. Ya, isim mufrad, rofanya dengan apa? Dhamma. Itu fungsinya tahu tanda i'rab. Supaya kita tahu ini rofa, ini nasab, ini jer. Paham ya? Di situ rofa. Karena isim mufrad, tanda rofanya dhamma. Dari mana kita tahu ini isim mufrad? Nah, coba siapa? Abu siapa depan? Nah, tafadhal. Zaid, dari mana kita tahu dia mufrad? Tidak, saya maksud apa? Dari mana kita tahu dia isim mufrad, bukan musanna atau jama' atau jama' taksir, jama' muannas? Hah? Iya, dari mana kita tahu? Dari segi lafaz. Hah? Kalau kita katakan karena dia tanda rafanya dhamma, ada juga jama' taksir tanda rafanya dhamma. Apa kemarin jawabannya? Bagaimana membedakan? Tidak, kenapa dia mufrad bukan musanna? Kalau musanna apa tandanya? Ya, begitu. Di sini ya tidak ada tambahan di akhirnya. Kalau tidak ada tambahan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun atau alif dan ta, berarti kemungkinan besar apa? Si mufrad. Jelas ya? Nah, itu harus diingat ya. Tapi kalau ada alif dan nun, maka dia isim musanna, waw dan nun jama' mudzakkar. Kalau alif dan ta jama' muannas, seperti itu. Kalau seandainya ada alif dan ta di situ atau waw dan nun, berarti jama' mudzakkar. Paham ya? Qala Zaidun, jadi Zaid rafa, tanda rafanya adalah dhamma. Nah, terpenuhi. Kemudian tidak boleh mendahului fiil. Terpenuhi? Terpenuhi. Tidak boleh mendahului kata kerja. Syarat berikutnya apa? Kalau failnya musanna maka atau jama, maka fiilnya tetap mufrad. Di sini kebetulan fiilnya dan failnya sama-sama mufrad. Ini kebetulan. Sebentar ada yang berbeda jumlahnya, ada yang mufrad, ada yang musanna. Baik. Ja'a Khalidun. Atau belum tadi ya, bagian ketentuan selanjutnya. Kalau pelakunya perempuan, maka biasanya pada fiilnya ada tasukun. Zaid perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Berarti dikasih tasukun atau tidak? Tidak. Baik. Asal susunan jumlah fi'liyah. Apa dia? Kalau muta'addi, kata kerja, kemudian apa? Pelaku. Atau setelah itu objek. Kalau dia lazim, kata kerja, kemudian pelaku. Qala itu berkata ya, artinya mengatakan. Dia bisa apa? Muta'addi sebenarnya, hanya di situ contohnya diringkas. Sebenarnya dia muta'addi. Qala Zaid, Zaid berkata, harus ada yang dikatakan di depannya. Karena itu misalnya dalam hadis, sebagai contoh ya, dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa setelahnya? Misalnya talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Paham ya? Nah, itu berarti talabul ilmi itu ucapan siapa? Nabi, itu objeknya. Paham saya maksud ya? Misalnya qala Rasulullah.
Faridatun atau wajib. Baik. Ini qala kata kerja ini apa? Pelakunya. Makanya dia di rofa. Ya. Paham ya? Kemudian mengatakan, ada yang dikatakan. Nah, yang dikatakan ini objeknya di sini dah, sampai akhir, ucapan Nabi sampai akhir. Jelas ya? Baik. Contoh lain, jaa Khalidun. Ini terpenuhi syarat? Sama ya, sama qala Zaid yang terpenuhi. Yaqumu Jabirun. Ini juga terpenuhi syarat. Hanya fiilnya fiil mudhari dia. Qala Az-Zaidani. Perhatikan di situ, pakai isim musanna failnya. Dua orang Zaid berkata. Dua orang Zaid berkata. Syarat pertama isim terpenuhi. Kedua rafa. Rafa atau nasab itu atau jar? Zaidani. Rafa. Isim musanna tanda rafanya apa? Alif. Berarti rafa di situ. Terpenuhi. Kemudian terletak setelah kata kerja. Terletak setelah kata kerja, terpenuhi ya. Dia tidak mendahului kata kerja. Kemudian kalau failnya musanna atau jama, maka fiilnya tetap mufrad. Terpenuhi? Terpenuhi. Qala bukan qala. Tidak dikasih alif itsnain. Bukan qala ya. Nah, ini salah kalau dikasihkan alif. Sebab walaupun failnya adalah musanna, maka fiilnya tetap mufrad. Tidak usah dikasih musanna juga, kasih alif juga. Paham ya? Tetap mufrad saja, qala saja. Taib, terpenuhi. Kemudian kalau pelakunya perempuan, maka biasanya pakai pada fiilnya ada ta sukun. Kebetulan di situ apa? Laki-laki, berarti tidak pakai ta sukun. Kemudian asal susunan jumlah fi'il ini juga terpenuhi. Semuanya terpenuhi syarat. Paham ya? Ja Khalidani, yaqumu Jabirani, ini terpenuhi syarat. Qala Az-Zaiduna. Nah, di situ failnya apa? Mufrad, musanna atau jama'? Jama' apa? Jama' muzakkar. Rofanya dengan apa dia? Wow, terpenuhi ya, dia isim rofa terletak setelah kata kerja, itu terpenuhi semua juga. Tidak usah kita rinci, antum tinggal periksa sendiri. Jaa Zaiduna, apa jaa Khaliduna, yaqumu Jabiruna. Itu contoh untuk fi'il mudhari. Ini juga terpenuhi syarat semua. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu. Zainab dia apa? Isim, terpenuhi syarat. Rafa. Kemudian terletak setelah kata kerja. Karena pelakunya perempuan, maka kata kerjanya dikasih apa? Ta sukun di akhirnya kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari kasih ta di mana? Di awal. Sukun atau berharokat? Berharokat. Taib, ja'at Hindun, ini masih fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari takumu Fatimatu. Nah, lihat di situ. Takumu Fatimatu, pakai ta di awalnya. Seandainya laki-laki maka pakai ya, yakumu. Karena dia perempuan, Fatimah itu perempuan, maka pakai ta di awalnya. Contoh lagi, qalat Zainabani. Qalat Zainabani. Zainabani itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, makanya pakai qalat, pakai ta. Sukun di akhirnya. Taib. Zainabani mufrad atau musanna? Musanna. Fiilnya mufrad atau musanna? Tetap mufrad, terpenuhi syarat ya. Jadi jangan pakai alif isnain, jangan qalata. Ya, jangan pakai apa? Qalata. Ta ini ta tanis, kemudian tambah alif menjadi qalata. Nah, ini salah ya. Kalau Zainabani failnya harus tetap apa? Tetap apa? Tetap mufrad, dihapus alif, tidak boleh ada alif. Taib. Saya kira antum sudah paham ya. Ja'at Hindani. Ini sama. Takumu Fatimatani. Itu contoh untuk fi'il mudhari. Qalat Zainabatun. Zainabatun. Jama' apa itu? Jama' muannas. Tanda rafanya apa?
dhamma dia. Tanda rafanya dhamma. Kalau tanda nasab dan jernya kasrah. Di sini rafa, terpenuhi syarat. Itu semua terpenuhi syarat. Ja'at hindatun, takumu fatimatun. Itu contoh untuk fi'il mudhari. Kemudian contoh terakhir itu contoh untuk susunan jumlah fi'liyah. Amarallahu nabiyahu. Allah amaro, memerintah, kata kerjanya memerintah, nabiyahu, nabinya objeknya. Allah memerintah nabinya. Yad'u ar-rasulu ummatahu. Rasulullah menyeru umatnya. Itu ada kata kerja, kemudian apa? Pelaku, setelah itu objeknya. Dorobat hindun kalban. Hindun memukul anjing. Ada kata kerja, pelaku, kemudian objek. Takulu Zainabu khubzan. Zainab takulu, memakan. Khubzan, roti. Ada kata kerja, kemudian apa? Pelaku, setelah itu objek. Itu susunan jumlah apa? Fi'liyah yang mutaddi. Selesai. Jadi kesimpulannya fa'il adalah apa? Isim marfu yang terletak setelah kata kerja aktif dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan. Ini yang paling pokok adalah dia harus isim, kemudian rafa, dan terletak setelah kata kerja aktif. Jadi kalau sebelum kata kerja maka dia bukan fa'il. Misalnya Zaidun koma. Apa artinya Zaidun koma? Zaid berdiri. Kalau koma Zaidun, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama, ya kan? Koma Zaidun, Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Hanya ini apa i'rabnya ini? Rafa sebagai apa? Fa'il, terpenuhi syarat? Terpenuhi. Kalau ini rafa sebagai apa? Iya, mubtada. Bisa kita katakan dia fa'il? Tidak bisa. Tidak terpenuhi syarat. Kenapa? Karena dia mendahului mendahului fi'il, kata kerja. Jadi kalau dia mendahului kata kerja tidak terpenuhi syarat menjadi fa'il. Dia i'rab yang lain. Di sini mubtada. Paham ya? Nanti akan datang juga mubtada. Terus mana fa'ilnya ini? Koma. Kata kerja kan harus ada pelakunya. Tidak mungkin pekerjaan terjadi sendiri. Harus ada pelakunya. Mana pelakunya? Nanti akan datang apa? Kalau dia tidak ada di depan, itu berarti tersembunyi di dalam fiilnya. Ada domir yang terkandung dalam fiil ini. Domirnya di sini apa? Huwa. Ada di dalam ini, tidak kelihatan. Namanya mustatir. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada pelaku di depan sini, sudah dicari-cari di depan tidak ada yang cocok jadi fa'il, jadi pelaku, berarti opsi terakhirnya apa? Berarti apa? Fa'ilnya pasti mustatir. Takdirnya di sini huwa. Tapi tergantung kalau ada ta-nya, kalau ada ta sukunnya di akhir, bukan huwa tapi hiya, karena dia perempuan. Huwa kan untuk laki-laki. Kalau hiya untuk perempuan. Kalau misalnya koma misalnya pakai alif, berarti huma. Domir dua orang kan huma. Paham? Kalau komu dia setara dengan apa? Hum. Ya. Walaupun kalau koma ini failnya alif isnain, dia setara dengan huma. Kalau komu tadi waw jama setara dengan hum. Hanya failnya waw jamanya. Baik. Itu ada kelanjutan pembahasannya. Tapi ini kalau antum sudah paham apa yang ada di buku, insyaallah itu sudah cukup bagi